Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin saya akan menjelaskan tentang masalah Lailatul Qadar di dalam part kedua, yaitu part kedua itu adalah tentang masalah Lailatul Qadar secara hakikat, supaya orang tidak bisa ketinggalan. Di dalam surat Al-Quran, di dalam surat Al-Qadar sudah jelas, tadi pun juga saya sudah dibaca. Nah ini secara surat Al-Qadar, secara hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikati waruhum fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya tamat lail fajr. Nah ini adalah kalau secara hakikat Lailatul Qadar itu artinya tentang masalah Lailatul Qadar. Kalau bahasa hakikat itu malam. Kalau secara syariat malam yang ini yang selama ini kita alami. Kalau secara hakikat malam itu artinya gelap. Artinya gelap berarti tidak ada, yang tidak ada atau tidak kelihatan. Nah, orang bisa mengenal tentang masalah Lailatul Qadar yang sebenarnya cuman orang yang sudah dipilih oleh Allah. Mungkin pemirsa, saudara, sahabat yang melihat ini akan sedikit dipahami oleh Allah dikarenakan akan menghayati. Lailatul Qadar itu arti daripada lail nih. Arti daripada lail ini adalah kegelapan. Nah, ke lail ini karena manusia sekarang lail. Kalau di sisi Allah itu lail secara syariat yang sekarang ini, kalau di sisi Allah lail itu tidak ada, ketidakadaan. Cuman ini tadi babakanah buat jasmani yang selama ini jalankan karena mungkin hatinya masih tertutup. Sekarang buat ruhaniah. Nah, buat ruhaniah berarti itu adalah harus mengenal tentang Lailatul Qadar seperti ini. Maka kalau Lailatul Qadar terus mengenal seperti ini, tidak ada hari dan tidak ada waktu apakah harus bulan puasa, tidak. Dikarenakan di dalam hati kita selalu dilailkan, dimalamkanlah, malamkan dirimu di hatimu. Nah, malamkan dirimu di hatimu dikarenakan diri ini yang adanya cuma diwujudkan oleh Allah atau diadakan oleh Allah. Nah, makanya malamkan dirimu di hatimu yang ada wujudullah, yang ada hanya Allah. Disitulah malamkan. Nah, kalau dimalamkan ini dikarenakan tidak adakan, walaupun di dalam hati kita tidak adakan, yang ada hanya kodrat Allah itu lain. Yang ada hanya kodratullah atau kawasanya Allah. Karena manusia ini adalah tubuh ini, kalau selalu merasa kewujudan dan merasa ada, ini pada sebenarnya mah kalau dihayati tentang masalah ruhaniah, itu adalah ruh kita yang selalu buta, yang selalu tertutup dengan kedorongan hawa nafsu, maka merasa wujud. Padahal kalau secara ruhaniah mah selalu mengaktifkan, adanya diadakan oleh Allah, bergeraknya pun digerakkan oleh Allah, bisa konten pun dikontenkan oleh Allah, selalu bisa berbicara diberbicarakan oleh Allah karena kita ini sebagai makhluk, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tak daya tak upaya, selalu segelalu diperankan oleh Allah. Nah, kalau sudah ada Lailatul Qadar, malamkan dirimu di hatimu, yang ada hanya kodrat Allah. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Nah, bila mana orang yang hatinya sudah tidak adakan, apalagi selalu aktif, tidak ada hari tanpa seperti itu, khairun min alfi syahrin,
itu lebih baik, itu lebih bagus min alfi syahrin, tinimbang 1000 bulan. Nah, bila mana orang yang sudah melaksana dan mengaktifkan tidak ada dalam hatinya merasa keakuannya, berarti yang ada hanya kawasan Allah, yang selalu hatinya selalu ingat, sadar selalu kawasan Allah, maka orang itu khairun min alfi syai'in tanazzalul malaikah. Nah, bila mana manusia kalau sudah seperti itu dina dalam kemalaman, maka Allah akan menurunkan. Tapi langitnya bukan langit yang secara syariat yang kita ada di atas ini, tapi langitnya yang mana adalah langit hakikat. Yaitu langit hakikat adalah kudrot, satu, irodat, ilmu, hayat, sama, basyor, kalam. Nah, di situ langit yang sampai ke-7 itu dari mulai kudrot irodat sampai ke-7, maka itulah langit. Nah, kalau sesudah gitu nyampe ruhaniyahnya kudrot irodat itu sudah dimilikan kepada Allah, maka itulah dibukakan langit ke-1 sampai ke-7, maka Allah akan menurunkan ayeuna para malaikat hakikat di sisi Allah, yaitu malaikat Jibril yang memberikan wahyu, yang memberikan ilham, yang memberikan taufik kepada pikiran kita. Pertama, sesudah diturunkan ke dalam pikiran, ditancapkanlah di dalam hati ini. Ketika ditancapkan aina bandera di dalam hati ini, yang itu akan menyebar ke seluruh dunia. Seluruh dunianya yang mana bukan dunia ini secara syariat, tapi yang bumi-bumi ini yang diciptakan oleh Allah dari tanah menyebar. Kita akan melakukan praktek seperti apapun, sholat selalu merasa disuruh ku Allah, ngaji merasa disuruh ku Allah, duduk disuruh ku Allah, makan pengen disuruh ku Allah. Makanya disitulah kalau yang pernah mendengarkan ini adalah Lailatul Qadar hakikat. Tidak ada hari tanpa Lailatul Qadar. Kalau secara syariat seperti biasa, tiap bulan setahun sekali ikuti aja karena jasmani. Nah, kalau sekarang ruhaniah kita yang ada di dalam dada selalu diaktifkan hanya kudrat Allah. Nah, itu kan disebar. Bila mana manusia seperti apapun tiap tahun, kalau sudah datang satu kali ini Lailatul Qadar ini terus sampai ke mati 83 tahun, nah itu selalu tidak ada hentinya mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah nah di sini karena secara hakikatnya Lailatul Qadar atau nuzulul Quran. Nah, kita panggilnya tadi dari keganjilan nuzulul Quran tanggal 17 atau bisa kemungkinan tanggal 19, 21. Nah, sekarang bagaimana yang kita tanyakan Lailatul Qadar yang secara syariat apakah harus dijalani seperti biasa? Ini tidak mengganggu untuk secara jasmani. Apalagi bila mana secara jasmani mengikuti sesuai Kangjeng Rasul seperti tanggal 27 misalkan, atau tanggal 25 misalkan, atau tanggal 23 dan 21 misalkan, seperti itu diikuti terus. Sekarang pun bisa sudah mendatangkan Lailatul Qadar. Itu secara syariatullah, dari mulai syariatnya sampai ke menyambung kepada Allah. Insya Allah di situ akan khairun min alfi syahrin. Nah, pada malaikatnya selalu memberikan pemahaman. Allah memberikan pemahaman kepada kita
Semoga dalam Lailatul Qadar secara hakikat semoga bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan, kenapa harus tanggal 21 2 bulan ganjil? Itu salah satu keganjilan. Siapa yang ganjil? Itu adalah hanya Allah. Insya Allah. Bila mana datanglah tanggal 27 29 malam Idul Fitri, kembali karena suci minal aidin walfa izin. Awas, hati-hati, nu bakal balik itu bukan jasmani. Jasmani akan kembali karena semula, dari tanah akan kembali ke tanah, ruhaniah dari Allah akan kembali kepada Allah. Sedangkan ruh tak pernah meninggal adalah sang hidup, akan masuk ke dalam ke sang hidup lagi. Apakah kita bisa mati atau enggak? Sebenarnya mah kalau mati itu mah mati syariat, bukan mati itu mah pada masing-masing kembali. Nah ini kalau mati sekarang yaitu mati kesadaran. Kita asalnya dari Allah, ternyata ruhaniahnya terhijab oleh urusan dunia. Insya Allah semoga bermanfaat kepada siapapun tentang masalah Lailatul Qadar secara syariat dan hakikat. Mungkin sekian dari saya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.